Baik, selamat pagi adik-adik semua. Pagi, Ibu. Pagi. Baik, perkenalkan nama Ibu Septi Jenawa Ambolang. Ibu dari kampus Universitas Nusa Cendana. Ibu di sini untuk PPR. Pasti adik-adik semua pasti sudah dengar kalau ada guru-guru baru ya, ada mau turun PPR toh. Ya, Ibu. Ya baik, di sini Ibu akan mengajar ekonomi. Di sini Ibu mungkin hanya 2 bulan saja di sini karena ada corona toh adik-adik semua. Baik, sekian perkenalan. Di sini ada yang ketua kelas kok? Sakit Ibu. Sakit. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu bisa minta salah satu untuk kalau kita dalam doa kok? Oke, sebelum kita memulaikan pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Bersama Ibu. Baik, Ibu belum absen ya, Ibu akan absen. Rafika Ayu, Hadir Ibu. Alvander Takanoni, Hadir, Ibu. Lili Manus, Hadir Ibu. Yunita Toda, Hadir Bu. semua hadir toh? Hadir Ibu. Baik, terima kasih. Baik, kita akan masuk dalam materi kita, tapi sebelum itu Ibu akan baca tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu siswa dapat memahami kebutuhan manusia. Dan yang kedua itu siswa dapat memahami jenis-jenis kebutuhan manusia. Dan yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Dan yang keempat, siswa dapat mendeskripsikan pengertian benda pemuas kebutuhan manusia. Dan yang terakhir itu siswa dapat menjelaskan macam-macam benda pemuas kebutuhan manusia. Oke. Baik, Ibu akan bagi kelompok. Oke, baik, di sini materi yang Ibu bawa yaitu tentang kebutuhan manusia. Di sini pengertian kebutuhan manusia itu adalah segala keinginan manusia baik berupa barang atau jasa untuk mendapatkan kepuasan jasmani atau rohani dengan kelangsungan hidupnya. Contohnya di sini, kebutuhan manusia adalah setiap orang yang butuh makanan atau makanan menjadi kebutuhan setiap orang yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidupnya. Yang berikut itu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer itu. Tadi anak sudah jawab toh, jadi tadi Ibu akan jelaskan lebih detail yaitu kebutuhan sekunder adalah kebutuhan dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan primer. Baik, kita akan masuk di poin yang berikut yaitu kebutuhan tersier. Ada yang tahu kok pengertian dari kebutuhan tersier? Ada yang tahu adik-adik semua? Baik, kebutuhan tersier itu adalah akan muncul setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan tersier itu dia merupakan kebutuhan akan kemewahan untuk meningkatkan status sosial dalam kehidupan masyarakat. Oh, ada yang tahu kok kebutuhan tersier? Contohnya Emas, ya betul, kendaraan, ya betul. dan rumah mewah. Ya baik, terima kasih. Yang berikut kita masuk di poin yang berikut yaitu kebutuhan menurut waktu. Di sini kebutuhan menurut waktu dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Menurut waktunya yang pertama itu kebutuhan sekarang. Pengertian kebutuhan sekarang itu kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang memiliki prioritas untuk dipenuhi saat ini. Kebutuhan ini dia bersifat rutin dan dipengaruhi terhadap kelangsungan hidup. Kebutuhan yang waktu pemenuhannya pada masa akan datang. Pemenuhannya dapat dipersiapkan dan berguna bagi terjaminnya kehidupan pada masa depan. Contohnya pasti adik-adik sudah tahu kok. Contohnya itu asuransi dengan tabungan bank Ibu. Ya, menabung di bank, betul, asuransi pendidikan dan tabungan hari tua untuk dana pensiun. Terima kasih. Kebutuhan jasmani adik-adik tahu kok pengertian dari kebutuhan jasmani? Ya, Kebutuhan yang dibutuhkan oleh raga badan agar dapat memperoleh kepuasan raga itu. oh iya betul. Kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan fisik manusia. Oke, berikut kita akan masuk di poin yang kedua yaitu
rohani. Ada tahu apa pengertian dari kebutuhan rohani? Kebutuhan yang dibutuhkan oleh batin atau jiwa agar merasa lebih bahagia, Ibu. Oke, baik. Kebutuhan rohani itu kebutuhan spiritual berkaitan dengan tuntutan perasaan, etika, dan pikiran seorang untuk memperoleh kepuasan batin. Ada yang tahu contohnya? Ibadah, Ibu. Betul, pintar. Baik, tingkat pendapatan itu adalah semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin banyak kebutuhan hidupnya. Contohnya, kebutuhan seorang pengusaha kaya berbeda dengan kebutuhan para karyawannya. Yang berikut itu lingkungan alam. Adik-adik tahu kok pengertian dari lingkungan alam? Tidak ada yang tahu kok? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan kasih penjelasan. Lingkungan alam itu adalah untuk dapat bertahan hidup. Maka kita sebagai manusia selalu berusaha untuk menyelesaikan diri dan kebutuhan hidupnya dengan keadaan alam di sekitar kita. Kebutuhan hidup ini di daerah yang dingin, baik berikut kemajuan teknologi informasi. Ada yang tahu pengertian dari lingkungan sosial itu adalah secara nurani manusia mempunyai kebiasaan meniru tingkah laku orang lain sehingga jumlah dan jenis kebutuhan hidupnya juga akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Seorang yang tinggal di lingkungan ekonomi tinggi akan terpacu dirinya untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungan sosial budaya. Oke, yang berikut agama dan kepercayaan. Ada yang tahu kok? Oke, pengertian agama dan kepercayaan itu perbedaan agama dan kepercayaan yang dianut seseorang mengakibatkan timbulnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda sesuai dengan norma agama yang dianutnya. Yang terakhir ini perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu adalah adanya perdagangan internasional menimbulkan terjadinya aliran barang dari luar negeri yang dapat mendorong peningkatan kehidupan. Baik, pasti adik-adik semua heran ya kalau ada ibu guru baru yang masuk di kelas. Iya, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak, kok? Heran, Ibu. Heran, Ibu. Kalau tidak pasti adik-adik semua sudah kenal kakak kan? Belum, Bu. Oh ya, belumnya. Baik. Ibu di sini adalah guru PPL. Ibu dari kampus Universitas Nusa Cendana, jurusan Pendidikan Ekonomi. Nama lengkap Ibu adalah Seti Dianawa Ambolang. Ibu asal dari Alor. Di sini ada orang Alor. Alor mana, Ibu? Alor Pantar. Ada orang Alor, Ibu. Saya. Ya, bagus. Oke, baik. Sekian perkenalan kita. Di sini ada yang ketua kelas kok? Ayo. Sakit, Ibu. Sakit. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu bisa minta salah satu untuk kita dalam doa kok? Oke, sebelum kita memulai akan belajar kita, mari kita berdoa. Berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Bersama Ibu. Baik, Ibu belum absen ya, Ibu akan absen. Rafika Ayu, Hadir, Ibu. Alvander Takanoni, Hadir, Ibu. Lili Manus, Hadir, Ibu. Yunita Toda, Hadir, Bu. semua hadir kok? Hadir, Ibu. Baik, terima kasih. Baik, kita akan masuk dalam materi kita, tapi sebelum itu Ibu akan baca tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu siswa dapat memahami kebutuhan manusia. Dan yang kedua itu siswa dapat memahami jenis-jenis kebutuhan manusia. Dan yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Dan yang keempat, siswa dapat mendeskripsikan pengertian benda pemuas kebutuhan manusia. Dan yang terakhir itu siswa dapat menjelaskan macam-macam benda pemuas kebutuhan manusia. Oke. Baik, Ibu akan bagi kelompok. Di sini Ibu bagi 2 kelompok. Yang kelompok yang pertama, Rafika Ayu sama Alvander Takanoni. Itu pertanyaannya, jelaskan alat pemuas kebutuhan manusia. Baik,
5 menit untuk diskusi. Ya, Bu. Sudah kok? Belum, Bu. Ya. Nomor 1, saya persilakan. Kasih, Bu. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pemuas kebutuhan manusia. Semoga teman-teman dengar ya. Itu alat pemuas kebutuhan manusia. Itu manusia memerlukan benda-benda pemuas kebutuhan. Nah, benda-benda pemuas kebutuhan manusia ini dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu yang pertama barang dan jasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama, itu barang. Barang merupakan benda pemuas kebutuhan manusia yang memiliki wujud fisik. Selain memiliki wujud fisik, nilai alat pemuas kebutuhan manusia berupa barang adalah memiliki nilai dan manfaat yang bisa dirasakan apabila digunakan. Selain itu, nilai atau manfaatnya juga akan semakin berkurang setiap kali digunakan. Contohnya, benda pemuas kebutuhan manusia yang dikategorikan sebagai barang misalnya makanan, minuman, pakaian, kendaraan, ponsel, laptop, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, itu yang bagian pertama. Dan yang bagian kedua, jasa. Jasa merupakan benda pemuas kebutuhan manusia yang tidak memiliki wujud fisik. Meskipun tidak memiliki wujud, tidak dapat disentuh, namun manfaatnya adalah nilai atau manfaat tidak akan habis meski terus digunakan. Contoh jasa yaitu benda pemuas kebutuhan manusia berupa barang, misalnya ilmu pengetahuan, jasa potong rambut, jasa laundry, dan lain sebagainya. Pasti kita bisa laundry atau potong rambut. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kembalikan kita ini. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi saya tentang hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Hal yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu yang pertama kondisi alam, yang kedua itu agama dan kepercayaan yang dianut, yang ketiga itu adat istiadat, yang keempat itu profesi atau pekerjaan, yang kelima itu pendapatan, yang keenam itu umur, yang ketujuh itu pendidikan, yang kedelapan itu gender, yang kesembilan hobi, yang kesepuluh kesehatan, yang ke-11 teknologi, yang 12 status sosial, dan yang terakhir itu tren mode. Mungkin sekian saja yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Mumpung waktu kita sudah habis, jadi nanti minggu depan baru Ibu jelaskan materi yang tadi adik-adik sudah presentasi. Ya, Bu. Ibu bagi 2 kelompok. Yang kelompok yang pertama, Rafika Ayu sama Alvaner Takalogi. Itu pertanyaannya, jelaskan alat pemuas kebutuhan manusia. Sudah kok? Belum, Bu. Ya. Nomor 1, saya persilakan. Kasih, Bu.
Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang alat pemuas kebutuhan manusia. Semoga teman-teman dengar ya. Itu alat pemuas kebutuhan manusia. Itu manusia memerlukan benda-benda pemuas kebutuhan. Nah, benda-benda pemuas kebutuhan manusia ini dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu yang pertama barang dan jasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama, itu barang. Barang merupakan benda pemuas kebutuhan manusia yang memiliki wujud fisik. Selain memiliki wujud fisik, ciri lain alat pemuas kebutuhan manusia berupa barang adalah memiliki nilai dan manfaat yang bisa dirasakan apabila digunakan. Selain itu, nilai atau manfaatnya juga akan semakin berkurang setiap kali digunakan. Contohnya, benda pemuas kebutuhan manusia yang dikategorikan sebagai barang misalnya makanan, minuman, pakaian, kendaraan, ponsel, laptop, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, itu yang bagian pertama. Dan yang bagian kedua, jasa. Jasa merupakan benda pemuas kebutuhan manusia yang tidak memiliki wujud fisik. Meskipun tidak memiliki wujud, tidak dapat disentuh, namun manfaatnya adalah nilai atau manfaat tidak akan habis meski terus digunakan. Contoh jasa yaitu benda pemuas kebutuhan manusia berupa barang, misalnya ilmu pengetahuan, jasa potong rambut, jasa laundry, dan lain sebagainya. Pasti kita bisa laundry atau potong rambut. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kembalikan kita ini. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi saya tentang hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Hal yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu yang pertama kondisi alam, yang kedua itu agama dan kepercayaan yang dianut, yang ketiga itu adat istiadat, yang keempat itu profesi atau pekerjaan, yang kelima itu pendapatan, yang keenam itu umur, yang ketujuh itu pendidikan, yang kedelapan itu gender, yang kesembilan hobi, yang kesepuluh kesehatan, yang ke-11 teknologi, yang 12 status sosial, dan yang terakhir itu tren mode. Mungkin sekian saja yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Oke, baik. Sekian perkenalan kita. Di sini ada yang ketua kelas kok? Sakit Ibu. Sakit. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu bisa minta salah satu untuk kalau kita dalam doa kok? Oke, sebelum kita memulai akan belajar kita, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Bersama Ibu. Baik, Ibu belum absen ya, Ibu akan absen. Rafika Ayu, Hadir Ibu. Alvander Takanoni, Hadir Ibu. Lili Manus, Hadir Ibu. Yunita Toda, Hadir Bu. semua hadir kok? Hadir Ibu. Baik, terima kasih. Baik, kita akan masuk dalam materi kita, tapi sebelum itu Ibu akan baca tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu siswa dapat memahami kebutuhan manusia. Dan yang kedua itu
siswa dapat memahami jenis-jenis kebutuhan manusia. Dan yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Dan yang keempat, siswa dapat mendeskripsikan pengertian benda pemuas kebutuhan manusia. Dan yang terakhir itu, siswa dapat menjelaskan macam-macam benda pemuas kebutuhan manusia. Oke. Baik, Ibu akan bagi kelompok. Di sini Ibu bagi 2 kelompok. Yang kelompok yang pertama, Rafika Ayu sama Alvaner Tapanuti. Itu pertanyaannya, jelaskan alat pemuas kebutuhan manusia. Baik, kelompok yang kedua, jelaskan alat pemuas kebutuhan manusia. Ibu kasih waktu 5 menit untuk diskusi. Sudah kok? Belum, Bu. Ya. Nomor 1, saya persilakan. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pemuas kebutuhan manusia. Semoga teman-teman dengar ya. Itu alat pemuas kebutuhan manusia. Itu manusia memerlukan benda-benda pemuas kebutuhan. Nah, benda-benda pemuas kebutuhan manusia ini dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu yang pertama barang dan jasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama, itu barang. Barang merupakan benda pemuas kebutuhan manusia yang memiliki wujud fisik. Selain memiliki wujud fisik, lain alat pemuas kebutuhan manusia berupa barang adalah memiliki nilai dan manfaat yang bisa dirasakan apabila digunakan. Selain itu, nilai atau manfaatnya juga akan semakin berkurang setiap kali digunakan. Contohnya, benda pemuas kebutuhan manusia yang dikategorikan sebagai barang misalnya makanan, minuman, pakaian, kendaraan, ponsel, laptop, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, itu yang bagian pertama. Dan yang bagian kedua, jasa. Jasa merupakan benda pemuas kebutuhan manusia yang tidak memiliki wujud fisik. Meskipun tidak memiliki wujud, tidak dapat disentuh, namun manfaatnya adalah nilai atau manfaat tidak akan habis meski terus digunakan. Contoh jasa yaitu benda pemuas kebutuhan manusia berupa barang, misalnya ilmu pengetahuan, jasa potong rambut, jasa laundry, dan lain sebagainya. Pasti kita bisa laundry atau potong rambut. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kembalikan kita ini. Oke, baik, terima kasih. Baik, Ibu akan bagi kelompok. Di sini Ibu bagi 2 kelompok. Yang kelompok yang pertama, Rafika Ayu sama Alvaner Tapanuti. Itu pertanyaannya, jelaskan alat pemuas kebutuhan manusia. Baik, kelompok yang kedua, jelaskan alat pemuas kebutuhan manusia. Ibu kasih waktu 5 menit untuk diskusi. Sudah kok? Belum, Bu. Ya. Nomor 1, saya persilakan. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pemuas kebutuhan manusia. Semoga teman-teman dengar ya. Itu alat pemuas kebutuhan manusia. Itu manusia memerlukan
benda-benda pemuas kebutuhan. Nah, benda-benda pemuas kebutuhan manusia ini dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu yang pertama barang dan jasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama, itu barang. Barang merupakan benda pemuas kebutuhan manusia yang memiliki wujud fisik. Selain memiliki wujud fisik, lain alat pemuas kebutuhan manusia berupa barang adalah memiliki nilai dan manfaat yang bisa dirasakan apabila digunakan. Selain itu, nilai atau manfaatnya juga akan semakin berkurang setiap kali digunakan. Contohnya, benda pemuas kebutuhan manusia yang dikategorikan sebagai barang misalnya makanan, minuman, pakaian, kendaraan, ponsel, laptop, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, itu yang bagian pertama. Dan yang bagian kedua, jasa. Jasa merupakan benda pemuas kebutuhan manusia yang tidak memiliki wujud fisik. Meskipun tidak memiliki wujud, tidak dapat disentuh, namun manfaatnya adalah nilai atau manfaat tidak akan habis meski terus digunakan. Contoh jasa itu benda pemuas kebutuhan manusia berupa barang, misalnya ilmu pengetahuan, jasa potong rambut, jasa laundry, dan lain sebagainya. Pasti kita bisa laundry atau potong rambut. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke kita ini. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi saya tentang hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Hal yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu yang pertama kondisi alam, yang kedua itu agama dan kepercayaan yang dianut, yang ketiga itu adat istiadat, yang keempat itu profesi atau pekerjaan, yang kelima itu pendapatan, yang keenam itu umur, yang ketujuh itu pendidikan, yang kedelapan itu gender. Mumpung waktu kita sudah habis, jadi nanti minggu depan baru Ibu jelaskan materi yang tadi adik-adik sudah presentasi. Ya, Bu. Iya, Bu. Itu sama. Baik, sebelum kita keluar kelas, Ibu minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Sebelum kita keluar dari ruang kelas ini, mari kita berdoa mulai. Doa secara. Baik, terima kasih. Selamat, Bu. Siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Siang. Baik, sekian dari materi Ibu. Pasti adik-adik semua sudah paham kok? Sudah, Ibu. Oke. Kalau sudah, waktu kita juga sudah habis. Jadi sebelum kita keluar, Ibu akan kasih tugas untuk kerja di rumah minggu depan bisa kumpul kembali. Oke, silakan adik-adik catat tugasnya ya. Tolong sebutkan pengertian dari kelangkaan sumber daya alam menurut ilmu ekonomi. Hanya satu tugas saja yang dikasih ya. Ingat minggu depan kumpul ya. Oke, sekian dari pertemuan kita. Selamat siang. Selamat siang, Ibu.